Ibu-ibu satu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan adalah mengenai migren. Mengenai apa? Migren. Oh, migren. Apa hubungannya dengan pola makan yang tidak teratur dengan migren? Karena saya kalau ini dengan diri saya sendiri ya. Karena saya kalau misalkan nggak makan siang, itu migren saya kambuh. Dan saya minum obat. Kalau baru merasakan sedikit migren itu tidak berpengaruh. Tapi begitu migrennya sudah parah, saya minum obat, baru migrennya sembuh. Apa hubungannya dengan pola makan, Ustaz? Ibu sekarang puasa nggak? Puasa. Migren? Enggak. Kenapa enggak? Kalau ibu tanya tentang pola makan, ibu nggak makan sekarang, malah justru lebih lapar. Jawabannya gimana tuh? Ini. Jadi saya harus puasa terus dong. Sebenarnya itu cuma persepsi kita aja. Emas sendiri, penyakit mah ya, itu bukan karena telat makan, tapi stres yang kita munculkan atau orang itu munculkan kalau dia, jadi gini, banyak dari masyarakat itu kan katanya kan gitu kan. Padahal itu nggak benar. Ya, termasuk penyakit seperti ini. Migren itu apa? Kalau saya makan ini tuh tiba-tiba migren saya hilang. Ternyata ketika saya nggak makan, nggak muncul tuh migrennya. Gitu. Persepsi-persepsi seperti itu sebenarnya muncul karena kita membenarkan persepsi tadi. Kalau nggak dibenarkan, sebenarnya dia akan hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Gitu. Jadi, termasuk juga kalau seandainya nih saya kasih tips buat ibu gampang. Kalau seandainya, bukan ini, ketika migren, otak kita langsung, atau otak ibu, misalkan pikiran ibu langsung menangkap bahwa kalau nggak minum obat, migrennya nggak hilang. Betul? Coba ibu buat polanya. Ibu bawa zikir, ibu bawa baca Quran, ibu bawa sholat yang lama sujudnya, di situ ibu menangis. Maka ketika ibu menangis, terus sekalian, maka yang terjadi apa? Pembuluh darah ibu akan melebar, hilang. Karena salah satu tips saya yang saya sering sampaikan kepada jamaah-jamaah kalau saya ngisi mengajar seperti ini, kalau ada sakit apapun, jangan langsung ujuk-ujuk makan obat. Cobalah untuk menangis. Kenapa? Menangis itu, menangis karena Allah ya, kepada Allah, itu ternyata menghasilkan satu jenis senyawa, namanya endorfin atau endogenous morfin, yang mirip, dia morfin, penghilang rasa sakit alami yang muncul dalam tubuh manusia kalau orang itu bahagia. Dia baru muncul. Ya. Jadi baru muncul kalau orang itu bahagia dan baik sangka kepada Allah. Saya pernah sakit sekitar 6 bulan yang lalu, engsel saya copot sebenarnya. Ya. Saya belum kenalan ya. Jadi bapak saudara, saya itu dokter umum dulunya. Ya, tapi ketika saya sudah mengenal dunia pengobatan Islam dengan sebelumnya, saya justru malah banyak mendakwakannya. Jadi saya sudah nggak praktek lagi, nggak pakai obat-obatan kimia lagi, lebih banyak berhubungan dengan pengobatan ya tradisional atau komplementer gitu. Ya. Jadi ternyata dalam Islam pun sudah diatur itu semua. Jadi cerita saya 6 bulan yang lalu itu saya copot engsel saya. Gara-gara asbab apa? Gara-gara asbab saya melanggar satu hadis Nabi SAW. Apa itu? Saya dalam perjalanan dari rumah saya ke rumah kakak di Bekasi, kebetulan ada orang tua di situ lagi sakit. Saya mengunjungi beliau. Ya, maghrib waktu itu waktunya. Waktu maghrib saya keluar mobil, rencananya beli roti. Oke, untuk orang tua, gitu kan? Waktu pulang dari toko roti tadi dan nyebrang ke mobil saya, kendaraan saya, itu kaki saya sederhana sekali nyangkut, ada besi cor itu kan nyangkut, akhirnya saya terjatuh. Satu tangan megang roti, satu tangan lagi nggak ada pegang apa-apa. Akhirnya waktu bangun tiba-tiba kok tangan kiri ini lemes, saya bilang. Langsung lihat itu kan nggak bisa ngapa-ngapa, gitu-gitu doang. Terus akhirnya muka pucat. Kebetulan saya juga dokter spesialis penyakit dalam gitu kan. Dia lihat, oh ini kayaknya apa nih, dia bilang. Udah nonton aja dia bilang gitu kan. Karena otak saya kan udah otak tradisional gitu. Jadi kalau saya sakit apapun, saya tuh mikir dokter tuh itu yang ke-1000 kalinya. Maksudnya mikir yang terakhir baru saya mikir dokter gitu. Apalagi rumah sakit. Akhirnya saya bilang oke, onsen boleh, tapi kalau urusan sama dokter, no, saya bilang. Akhirnya di depan saya mobil itu ada rumah sakit, onsen lah. Ternyata emang daerah ini nih, daerah lengan atas sama bahu ini turun sekitar segini loh. Tangannya, yang tulangnya turun. Pantes saya bilang. Apa-apain sakit, apa-apa sakit, itu malam kejadian maghrib. Dan Anda bisa bayangkan sakitnya sampai paginya. Ngapain sih malam itu? Dengerin murotal. Ngapain? Nangis.
Karena begini salah, dan ternyata sakit itu sedikit banyak mengurangi rasa nyeri saya. Langsung saya telepon teman-teman saya lah, tim-tim saya yang jago benerin tulang, bla bla segala macam. Akhirnya baru saya ingat saya punya rujukan khusus orang nanangin tulang seperti ini di daerah Cikampek. Pergilah saya besok paginya ke sana. Sampai sana dia lihat dia depan rumah ada Cikampek gitu kan, orangnya ngerokok gitu kan. Udah tua 70 tahunan. Kalau biasanya kalau saya ada rujukan-rujukan patah tulang segala macam, saya kasih ke beliau karena emang nggak ada klinik-kliniknya, nggak ada apa-apanya dan bagus banget ya, kerjanya tuh bagus rapi. Dia lihat itu kan disenyum-senyumnya, apa dia bilang, copot. Masuklah saya ke dalam. Habis dalam, duduk saya, ya sudah dia dua orang, satu di depan, satu di samping. Krak, sebentar masuk lagi tuh pulang. Langsung bisa gini-gini lagi saya. Selesai urusan. Nah, pengalaman. Nangisnya. Nah, berkaitan dengan makanan, apakah ada hubungan? Ada beberapa jenis makanan yang bersifat dingin secara sifat, itu ngefek orang migrain. Bapak Ibu pernah minum es lalu tiba-tiba, pernah nggak? Tiba-tiba gitu kan? Orang-orang yang ada punya potensi kena sakit kepala migrain seperti itu, biasanya kalau minum-minum yang dingin itu ngefek. Apalagi minumnya cepat. Makanya saran saya jangan sering-sering minum yang dingin. Itu yang pertama. Terus kalau bagi orang migrain seperti apa? Jangan makan makanan yang bersifat dingin juga. Seperti apa? Tepung. Tepung itu cepat sekali. Ya, jadi jangan makan tepung dan produknya. Ya, karena itu cepat sekali bukan bikin migrain, tapi dia menyempitkan pembuluh darahnya. Ya, seperti itu. Makan seperti itu. Ya, yang makanan-makanan olahan itu juga saran saya dikurangi. Ya, tepung, gula, ya. Tadi yang makanan dingin juga berpengaruh. Jadi bagusnya apa? Bagusnya ibu cuma mulai sekarang coba biasakan makan atau minum herbal yang bersifat hangat, jahe, apel sauda, kayu manis, dan coba mulai bertukar. Insya Allah hilang nanti migrain. Baik, saya kira mungkin cukup. Terus sekarang terima kasih atas perhatian.